Kalau menurut Mas Bauer sendiri, kira-kira apa aja sih perbedaan antara pendamping hukum rakyat dengan paralegal? Jadi PHR ini kan bisa dibaca dengan pendamping hukum rakyat. Kita bisa pendamping hukum rakyat, bisa ngomong lawyer, pengabdi bantuan hukum, paralegal ataupun yang lain, atau kemudian pendamping hukum rakyat. Jadi stripnya itu ada di antara pendamping dan hukum, atau stripnya ada di pendamping hukum, strip rakyat. Halo masyarakat. Masyarakat, ya kita balik lagi di acara Huma Voice. Jadi Huma Voice ini adalah salah satu media pembelajaran melalui konten-konten digital yang diproduksi oleh Perkumpulan Huma Indonesia. Nah, hari ini saya dan Dema dari Perkumpulan Huma akan ngobrol bareng nih. Ya nggak Kak Dema? Yoi. Dengan siapa nih Kak Dema? Sama Mas Bauer, ini Iya. senior kita di Huma. Beliau yang dari awal mungkin ikut mengembangkan program-program pendamping hukum rakyat. Jadi program pendamping hukum rakyat ini adalah salah satu program unggulan Huma ya, jadi teman-teman semua dan masyarakat sekalian. Dan kita bagaimana perkembangan dan juga sejarah, lalu juga pengalaman dari Mas Bauer nih selaku aktor utama dalam pengembangan hukum rakyat ini sendiri, sekaligus juga membangun fondasi-fondasi di pendamping hukum rakyat. Nah, kita tanpa panjang lebar lah ya, kita langsung ngobrol aja ya sama Mas Bauer. Tapi sebelumnya Mas Bauer, kita boleh kasih tahu dulu sekarang kesibukannya lagi ngapain? Boleh, silakan Mas Bauer. Selamat siang, sore, pagi teman-teman. Kebetulan setelah pensiun dari Perkumpulan Huma, saya kemudian menjadi pedagang buku sesuai dengan hobi saya sebenarnya. Jadi ini agak gemeteran, bener-bener gemeteran ketemu sama dua teman muda yang sekarang menjadi penggerak pendamping hukum rakyat di Indonesia. Salah satu ciri khas daripada Perkumpulan Huma sebenarnya. Ya. Oke, silakan Kak Dema. Iya, Mas, memang dari awal Mas Bauer memang concernnya di pengembangan pendamping hukum rakyat ini gitu. Mungkin pertanyaan awalan dulu kali ya. Menurut Mas Bauer, ini pasti yang nonton banyak PHR muda, teman-teman kita PHR muda gitu. Menurut Mas Bauer sendiri, pada awal dibentuknya SPHR, terus program-program PHR yang lain, menurut Mas Bauer, PHR itu siapa sih? Itu yang agak serem gitu pertanyaan. Santai aja Mas. Jadi kita biar tahu lah gimana. Agak serem. Iya, jadi sebenarnya saya mau mulai cerita bahwa pada awalnya saya masuk kerja di Huma itu kemudian agak meraba-raba sebenarnya. Mau ngapain sih di sini? Karena basis saya adalah pekerja bantuan hukum. Kemudian ketika masuk di Huma ada yang disebut dengan pendamping hukum rakyat. Cukup lama juga dan kemudian banyak sekali mendapatkan tantangan gaya kerja pengabdi bantuan hukum saya terapkan di Huma dan kemudian banyak mendapatkan masukan dari para senior. Kemudian mau nggak mau saya akhirnya membuka banyak dokumen dan sambil buka catatan ya. Saya menemukan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 dokumen yang kemudian membicarakan tentang pengertian pendamping hukum rakyat. Oke. Apa aja tuh Mas? Saya nggak mau sebutin ini ya karena dokumen itu mulai tahun 2000, 2003, 2005 dan 2007. Hampir 20 tahun yang lalu guys. Temuan tahun 2000 dari salah satu buku disebutkan bahwa PHR itu disebut dengan public interest lawyer. Nah, pertemuan terakhir tahun 2007 kemudian menemukan bahwa PHR itu adalah orang-orang yang bekerja dalam gerakan sosial untuk memberdayakan hukum rakyat dan atau melakukan pembaruan hukum negara menuju keadilan sosial dan ekologi. Gitu, termasuk saya harus kembali membuka anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Huma untuk menemukan sebenarnya tujuan dari pekerjaan lembaga ini apa, yang ternyata lebih besar dari hanya sekedar sebuah NGO, tapi adalah sebuah gerakan untuk pembaruan hukum berbasiskan ekologi dan masyarakat. Oke.
Kalau dari ceritanya Mas Bauer tadi gitu, dari penelitikan dokumen-dokumen tadi, kata kunci yang emang kita dapat gitu ya Mas dari dokumen-dokumen senior-senior Huma juga itu kan berarti tadi Mas Bauer bilang ada hukum rakyat, apalagi ada sumber daya hukum rakyat gitu Mas. Mungkin itu yang membedakan dengan konsep paralegal yang dibawa oleh pengabdi-pengabdi bantuan hukum gitu. Kalau menurut Mas Bauer sendiri, kira-kira apa aja sih perbedaan antara pendamping hukum rakyat dengan paralegal? Ini yang kemudian ini juga menjadi pergulatan di perkumpulan Huma. Iya. Jadi mohon maaf teman-teman karena lima tahun saya off dari aktivitas bergerakan gitu, agak-agak lupa ingat. Jadi PHR ini kan bisa dibaca dengan pendamping hukum rakyat. Kita bisa pendamping hukum rakyat, bisa ngomong lawyer, pengabdi bantuan hukum, paralegal ataupun yang lain, atau kemudian pendamping hukum rakyat. Jadi stripnya itu ada di antara pendamping dan hukum, atau stripnya ada di pendamping hukum strip rakyat. Kalau pendamping hukum strip rakyat berarti kan tidak berbeda jauh dengan pembelaan-pembelaan yang dilakukan oleh kawan-kawan di lembaga-lembaga lain. Tetapi ketika kita bicara pendamping strip hukum rakyat, ada selain rakyat kita ada hukum rakyat. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah tantangan besar gitu kan, dari yang kemudian para senior ini, kalau saya ini sudah sampai draft kawan-kawan ya, draft hukum rakyat tinjauan konsep teori dan filsafat tahun 2014. Boleh lihat Mas Bauer. Ini dituliskan oleh 4 orang pegawan ya sebenarnya ya. Ada Bang Ricardo Simarmata, ada Bang Yanja Rizona, ada Bang Widodo Dwi Putra, ada Bang Herlambang. Dua di antaranya adalah anggota Huma dan dua yang lain atau keempat-empatnya adalah para akademisi hukum garda terdepan di Indonesia saat ini sebenarnya. Dalam pengantarnya beliau berempat itu menuliskan bahwa buku ini adalah berbasiskan pengalaman-pengalaman yang hidup di dalam masyarakat, pengalaman-pengalaman yang baik tentang hukum rakyat yang berdasarkan pengalaman PHR yang dilakukan oleh komunitas-komunitas yang selama ini waktu itu Huma ulang tahun ke-10 mungkin. 2012 berarti. 2012 dimulai 2012, 2012 sudah 12 tahun Huma bekerja dan dituliskan. Sekaligus ketika diundang oleh kawan-kawan ke sini, saya harus membuka-buka lagi, ternyata di sini ada tulisannya Prof. Di dalam pengantar Prof. Sacipto Raharjo almarhum menantang para akademisi Indonesia untuk kemudian merumuskan tentang hukum rakyat, baik dari sisi teori, konsep teori dan filsafat. Ini memang bisa dicari di tulisan Prof. Sacipto, tapi saya belum cek ininya, tapi di pengantar dituliskan seperti itu. Jadi karena kita kan punya waktu itu, ini kebetulan mohon maaf saya sudah pensiun 5 tahun sehingga mungkin nanti Mas Bima dan Mbak Dema bisa bercerita banyak hal pasca 2017. Bagaimana kemudian kawan-kawan PHR, pengalaman kawan-kawan PHR menjalankan hukum rakyat, berdialog dengan banyak masalah-masalah di lapangan, itu kemudian dituangkan dan kemudian dijadikan alat untuk melakukan perubahan. Karena salah satu tugas PHR dalam salah satu dokumen yang lain, mungkin teman-teman nanti bisa cek, adalah melakukan pembaharuan hukum di semua level. Jadi tadi sempat cerita di bawah, cukup menarik dengan teman-teman Huma yang saat ini gitu, bahwa beberapa kawan saat ini sudah mulai dari ketua RT, kepala desa, sekretaris desa, bahkan ada yang menjadi pejabat publik. Dan kemudian ketika mereka terikat kepada, bukan Huma sebenarnya, tapi terikat kepada pendamping hukum rakyat, diharapkan mereka akan melakukan pembaharuan hukum di seluruh level yang mereka punya sebenarnya. Iya, tadi kan terakhir Mas Bauer cerita kalau salah satu tugas PHR itu melakukan pembaharuan hukum di semua level gitu, dan membawa karakter PHR di kerja-kerjanya. Nah, menurut Mas Bauer sebenarnya kira-kira kriteria PHR itu apa aja sih gitu, dan apakah sebenarnya kriteria itu ada perubahan dari awal sampai sekarang gitu? Apa yang esensial untuk menamakan diri menjadi PHR gitu?
kalau yang saya temukan kan formal dirumuskan di Lembang tahun 2007 kan pernah mengikuti training atau kemudian melakukan pembaharan hukum di semua level lah. Kemudian yang menjadi menarik adalah ini pertanyaan balik karena dulu kan sempat Huma menugaskan untuk ada buku yang disebut dengan karakteristik dasar PHR. Sejauh mana kemudian perkembangan 2018 ke 2022 itu kan perkembangan yang luar biasa di dalam konteks pembangunan dan pembaruan hukum di Indonesia. Bagaimana kemudian peran dan karakter PHR saat ini ketika menghadapi tantangan yang mungkin tidak terlalu berbeda dibanding 2017-2018, tapi aku merasa pasti lebih luar biasa kerja-kerjanya. Silakan siapa dulu mau jawab? Silakan, ada yang mau lagi lanjut. Yang jelas kan nanti kita akan bahas lebih jauh teman-teman soal sekolah PHR-nya. Cuma memang dari sejak 2018 ke 2022 di Humas sendiri ada perubahan pendekatan mengenai sekolah PHR itu sendiri, Mas. Mungkin sekarang kita banyak memfokuskan di soal aksionernya gitu. Dan di buku 1 dulu, kalau di buku 1 mungkin kita fokusnya lebih dikurangin dan sekarang kita lebih menguatkan pada database desa. Diharapkan dari situ karena yang ikut sekarang sekolah lapang ya sekarang namanya, yang ikut sekolah lapang adalah pemuda-pemuda di desanya itu, diharapkan mereka lebih mengenal potensi dan karakter dan ancaman di desa mereka gitu. Mungkin perubahan yang dihasilkan nggak dalam situasi konflik seperti dulu. Betul. Tapi sekarang lebih ke dengan kekuatan data desa itu mereka bisa menggali potensi desa dan mengembangkan desanya. Dari situ mungkin ya. Gitu Mas Bawor. Jadi perkembangannya sebenarnya kalau dulu kan banyak yang tekstual, ibaratnya secara tekstual atau secara material gitu, secara filosofis gitu. Nah, tapi kita sekarang memang mengembangkan sebenarnya. Jadi bukan berubah tapi memang mengembangkan. Dari yang tadinya bersifat filosofis tapi menjadi aksioner, ya kan, rangkaian yang aksioner. Dan bagaimana tadi Kak Dema udah menjelaskan bahwa ada proses dari data-data yang diambil, misalnya nanti dianalisa dengan pendekatan apa, misalnya dengan pendekatan feminis atau dengan pendekatan analisis sosial yang sudah dilakukan secara umum gitu. Nah, tapi itulah yang sebenarnya perkembangan itu, dan sekaligus juga sebetulnya PHR ini tetap sama gitu ya, tapi kita mengembangkan lebih luas. Jadi sekarang dalam konteks sekarang tidak hanya di tingkat lapang, tapi juga kita mengembangkan sayap kepada ritme-ritme lain, misalnya akademisi, lalu teman-teman di lingkar NGO atau teman-teman masyarakat sipil. Jadi kita namakan sebenarnya pendidikan hukum rakyat ini lebih luas. Nah, tapi kita balik lagi nih Mas Bawor. Jadi kalau tadi misalnya lihat kalau pengalaman masa lalu gitu ya, pengalaman kesejarahan tentang PHR ini sebenarnya hal yang paling menjadi tantangan gitu ya, hal yang menjadi tantangan dan juga hal yang mungkin mewarnai ya selama proses-proses, ibaratnya membuat PHR ini kan tidak hanya mengurusi masalah person-personnya, tapi mengurusi bagaimana jejaring ini, bagaimana membangun suatu konsep bersama. Nah, itu gimana sih Mas Bawor kisah-kisahnya nih, karena kita perlu belajar juga ya nggak Kak Dema ya? Aku pikir mungkin apa yang aku lakukan kemudian adalah lanjutannya adalah apa yang dilakukan kawan-kawan, karena kalau kemudian tugasnya dalam melakukan pembaharan hukum di semua level dan semua sisi kan sekarang udah dilakukan dengan tingkatan yang lebih aksional dengan misalnya penguatan data desa, karena ada kalau tidak salah ada 17 atau 12 kompetensi 17 kompetensi dasar kan. 17 kompetensi dasar yang harus dimiliki dalam tanda kutip oleh seorang PHR. Tantangannya ya setiap zaman punya tantangan sendiri. Jadi bagaimana kemudian komunikasi bisa dilakukan, apalagi saat itu adalah mungkin juga sampai sekarang, bagaimana hukum-hukum negara melakukan represi terhadap masyarakat lokal, masyarakat adat dan lain sebagainya.
Huma kan mengembangkan, kalau tidak salah ini ya, tidak salah ingat, mengembangkan dua alat yang salah satu bukunya adalah pluralisme hukum Oke, ini ya. pluralisme hukum tuh teman-teman. Dan kemudian ada buku tentang critical legal study, dan kemudian tugas kita adalah bagaimana mengkomunikasikan apa-apa yang ada di dalam masyarakat, kemudian masyarakat kemudian mampu menyingkap apa-apa yang kemudian masih tertutup dan kemudian direpresif seperti itu. Karena mungkin sampai sekarang juga ya, hukum rakyat kan, atau hukum rakyat ini kan masih menjadi tidak terlalu dianggap dan diakui gitu kan. Ketika terjadi konflik misalnya, mereka selalu mengatakan mana suratnya, mana sertifikatnya, mana hak guna usaha, hak guna bangunan. Nah, yang menarik apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Huma saat ini adalah dengan tidak memulai dari konflik, tapi dengan memulai dari apa yang ada di dalam masyarakat. Itu mungkin yang kemudian disebut dengan sumber daya hukum, potensi masyarakat ya, sumber daya hukum masyarakat, dan tanpa menunggu konflik masyarakat merebutnya. Karena kan katanya hak harus direbut kan, bukan dipinta gitu kan. Itu kan kita barusan udah ngomongin soal perubahan ya Mas, perubahan fokusnya PHR gitu. Mungkin kita balik lagi ke awal gitu. Sebenarnya perubahannya tadi udah, tapi sebenarnya sejarah awal SPHR tuh gimana sih Mas? Kalau dari ceritanya Mas Bawor gitu. Sejarah awal SPHR dan kenapa sih penting gitu dibanding sekolah pendidikan hukum yang lain gitu. Sebenarnya apa ciri khas SPHR itu? Nah, ini yang kemudian harus dibalik ke teman-teman yang saat ini kan, dimulai dari apa yang terjadi saat ini kan. Tapi kalau berdasarkan pengalaman Mas Bawor aja, jadi tadi mungkin apa sih sebenarnya yang membedakan? Kalau Mas Bawor tadi kan bilang basis backgroundnya adalah teman-teman pemberi bantuan hukum. Nah, tapi apa sih yang sebenarnya membedakan nih dengan sekolah-sekolah atau pendidikan BHS ya namanya, bantuan hukum struktural. Kalau yang di memberi bantuan hukum misalnya BHS gitu, bantuan hukum struktural, tapi apa yang membedakan dengan yang Huma Huma awal ciptakan itu? Nah, sekaligus juga sebetulnya bagaimana sih proses membangun jejaring-jejaring itu? Mungkin kalau mau harus tarik panjang sampai 99 sebenarnya. Ada dokumen ketika ada permasalahan dengan masyarakat adat menjadi korban di pulau-pulau besar di Indonesia, ketika lahan mereka, tanah mereka, hak-hak mereka itu direbut dan dihancurkan gitu. Nah, saya membaca ini, kemudian kembali saya membaca karena dengan kerendahan hati saya cuma ngumpulin apa yang senior tulis. Itu adalah kemudian yang kembali kita ngomong adanya pluralisme hukum. Jadi teman-teman senior ini mencoba dan kemudian mengajak dengan kawan-kawan masyarakat lokal, masyarakat adat, rakyat yang menjadi korban itu adalah untuk menyingkap hukum-hukum rakyat, hukum-hukum yang ada di dalam masyarakat yang selama ini tidak diakuin, yang selama ini dianggap bukan hukum oleh negara. Dikatakan bahwa saya udah punya hak guna usaha di sini, tanah kamu adalah tanah simpanan, lubuk larangan, hutan adat, hutan keramat, sungai yang dilindungi dan lain sebagainya, itu nggak berlaku. Jadi ada dua hal yang mungkin utama di dalam proses pendidikan, dan saya pikir bukan di zaman saya tapi mulai dari para senior ini adalah bagaimana memahamkan pada rakyat bahwa mereka sebagai warga negara punya hak. Satu, kemudian bahwa mereka juga punya sumber daya hukum yang mampu dan harus bisa berdialog dengan hukum-hukum negara. Konteks itulah maka kemudian pluralisme hukum diperkenalkan, terus kemudian ada critical legal studies di Keran. Tapi itu mungkin teman-teman yang akademisi yang lebih bisa menjawab. Pada waktu itu tugas kita adalah mencoba mendialogkan itu dengan kawan-kawan masyarakat. Tiba-tiba menarik, kita dalam satu pelatihan mereka mengatakan bahwa ini tanah terlantar. Kita tanyakan, ini tanah terlantar menurut siapa? Menurut negara. Lah menurut Bapak apa gitu? Ternyata menurut mereka ini adalah
tanah simpanan atau tanah-tanah yang kemudian memang sengaja sedang diistirahatkan. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian harus dimunculkan dan kemudian dikomunikasikan dengan negara. Jadi kalau belajar dari Bang Ricardo ini, saya banyak belajar sama senior-senior, ada bersanding, bertanding, sama apa ya, jadi ada tiga sebenarnya, ada tiga ya, ada bersanding, ada bertanding gitu kan, atau ada yang sebenarnya jalan sendiri-sendiri gitu dalam konteks antara hukum negara dan hukum rakyat. Tapi perkembangan ilmu pengetahuan sudah luar biasa. Ketika saya 2018 meninggalkan Huma, perkembangan pengetahuannya lebih luar biasa. Saya pikir kawan-kawan lah yang kemudian bisa bercerita lebih banyak dan mengatakan bahwa pendamping hukum rakyat itu seperti apa gitu. Memang kita rencananya emang diskusinya rutin akan mengundang juga PHR muda ya Mas, apalagi yang idola-idola kita lah di banyak di Sinjai gitu kan, di Rantai Doda. Cuma emang kita perlu belajar karena sejarah kan berulang ya Mas, jadi perlu banget belajar dari senior-senior terus gitu. Nah, pelajaran yang pengen didapat lagi nih dari Mas Bauer sebagai senior gitu, melihat kondisi hukum saat ini gitu, yang ruang demokrasi semakin tertutup gitu kan, terus legal sentralisme semakin kuat. Menurut Mas Bauer tadi yang aku tangkap kan sebenarnya kenapa SPHR itu masih penting, karena perspektif pluralisme hukum dan kajian hukum kritis ini kan nggak banyak di pelatihan-pelatihan hukum yang lain gitu Thomas. Nah, menurut Mas Bauer sekarang apakah kerja PHR itu masih relevan dan arah pembaruan hukum seperti apa sih yang harusnya diperjuangkan gitu? Ini pertanyaan kedua terakhir sebelum pesan-pesan Mas dari senior gitu. Iya, tapi karena ini paling penting. Saya nggak ini sebagai senior ya, bukan senior ya, sebagai kawan teman-teman, karena dalam perkembangan pengetahuan pasti sudah tertinggal jauh, karena 5 tahun pensiun itu menyebabkan kehilangan banyak informasi dan proses pembelajaran. Kalau di Deddy Corbuzier itu somasi gitu ya, ditanyain kan, kritik ya ini ya. Berat banget ya Kadem, ya kan? berat banget tuh. Iya kan? Ya gimana Mas Bauer? Nampaknya isu pluralisme hukum dan critical legal study juga udah mulai banyak di banyak pelatihan hukum lainnya yang juga sudah melakukannya. Namun menurut saya nggak ngerti, anggaran dasar rumah udah berubah belum? Berubah dikit-dikit Mas, Karena yang tipis-tipis. di saya kemudian apa ya, kalau dulu saya mengatakan adalah keberimanan Huma sebenarnya ada di anggaran dasar. Harus nyontek tapi Nilai-nilai kehumaan, bukan? Nilai-nilai kehumaan gitu ya. Nilai-nilai kehumaan. Yang kemudian menjadikan Huma bukan menjadi sekedar sebuah lembaga tapi sebuah movement, sebuah gerakan gitu kan. Tanpa mungkin harus di atas daripada yang lain atau kemudian harus di bawah daripada yang lain, tapi Huma adalah menjadi gerakan, tokoh-tokohnya udah tersebar di banyak tempat, mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas lah. Tantangannya kemudian adalah bagaimana pembuatan hukum yang berbasiskan nilai-nilai kehumaan ini kemudian menjadi bagian dari kerja-kerja pembuatan hukum yang ada untuk keadilan ekologis dan masyarakat sebenarnya. Dasar berat. Silakan jadi nanti teman-teman bisa ditanggapi teman-teman PHR muda. Nanti kita kan masuk dalam konten YouTube. Nah, nanti teman-teman kita akan bikin satu pertanyaan. Nah, nanti pertanyaan yang terbaik, nah, kita akan kasih merchandise lah dari Huma. Nah, jadi teman-teman bisa isi ya nanti komentar ataupun bisa bertanya ataupun menanyakan hal-hal yang memang terkait dengan hukum rakyat dan juga sejarah dari PHR, SPHR. Jadi kita udah dapat banyak banget nih sebenarnya pada sesi ini gitu ya Kak Dema ya. Mungkin teman-teman PHR muda ini bisa cerita juga sebenarnya menurut teman-teman sumber daya hukum rakyat di komunitas teman-teman tuh yang paling penting tuh apa sih gitu. Nanti pasti kita baca satu-satu dan kita kasih merchandise lah, tenang aja. Pasti Iya. ada merchandise-nya teman-teman semua. Ya gitu. Jadi nah ini pertanyaan terakhir sebenarnya ya Kak Dema buat Mas Bauer nih. Pertanyaan terakhir. Kira-kira pesan dan apa ya, pesan-pesan lah ibaratnya sebagai, mungkin kalau tadi nggak mau disebut sebagai senior ya gitu. Jadi pesan-pesan kakak lah, sebagai kakak-kakak kami, kakak, abang, mas lah, ibaratnya. Pokoknya gitulah ya. Nah, kira-kira pesan untuk teman-teman muda, teman-teman
di tingkat akar rumput, teman-teman muda, teman-teman PHR yang mungkin sekarang ya termasuk kita Iya, sebenarnya. umur Jadi 20-an lah, umur Mas. 20-an lah, tapi belum 30 ya. Jadi masih Gen Z lah, bisa dibilang masih Gen Z. Itu kira-kira apa ya Mas Bauer? Jadi untuk ibaratnya bagaimana kita bisa mendalami bisa mendalami hukum rakyat atau juga bagaimana kita tadi menghayati tugas-tugas PHR dan juga mendalami tentang sumber daya hukum rakyat itu sendiri, itu kira-kira apa nih Mas Bauer? Pesan-pesan dan kira-kira wejangan gitu ya. Kalau bahasa Jawanya wejangan. Bukan wejangan sebenarnya, ini proses pembelajaran ketika saya berhenti dari Huma sebenarnya adalah posisi apapun yang teman-teman lakukan ya memang menjadi peran dan jadi PHR itu kan saya jadi ingat Kak Marce sebenarnya. PHR kan tidak butuh legalitas kartu, tidak butuh apa gitu kan. Tapi memang harus menjadi terinternalisasi ke dalam diri, yaitu melakukan proses-proses melakukan pembaharan hukum di tengah masyarakat ini kan menjadi panggilan sebenarnya. Menjadi panggilan, sehingga ketika kita bisa bergerak bersama, kita bisa bangun bersama, kita bisa maju bersama, saya pikir masih ada harapan yang luar biasa untuk Indonesia sebenarnya. Aduh, menyentuh ya, menyentuh. Ya udah, karena kita udah speechless sekarang, silahkan mungkin ditutup lagi oleh Kak Bima. Oke, ya makasih jadi terhadap kita semua. Jadi kita apresiasi bahwa tadi sesi kita hari ini kita belajar banyak tentang hukum rakyat, tentang PHR, tentang SPHR, dan bagaimana sih membangun tadi ya, membangun dialog dengan masyarakat, membangun dialog dengan akar rumput untuk bagaimana membumikan sebenarnya. Tadi kalau yang teman-teman ingat buku ini, buku Hukum Rakyat itu kan buku yang sangat tekstual sekali ya, sangat filosofis sekali bagaimana membumikan hukum rakyat itu juga. Nah, oleh karenanya hari ini juga kita berterima kasih sama Mas Bauer yang sudah berbagi banyak informasi, berbagi pengetahuan, dan juga buat teman-teman semua jangan lupa pokoknya kasih komentar ya di YouTube Huma. Nah, jadi nanti kita akan upload dan juga akan kasih merchandise buat teman-teman sekalian. Jadi PHR itu tetap ada dan tidak akan pernah mati. Betul gitu Kak Dema? Ya, insya Allah. Oke. Siap. Oke, teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian pada hari ini ya. Kita hari ini cukup, dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Salam Huma Voice.